Bapak Darminto Plasaud SMH. Mohon maaf ya pendengar sekalian, semoga di kesempatan pagi ini benar-benar menyimak tentang KDRT. Jangan sembarangan kita memukul, kita mencaci maki, kita marah-marah, dan semuanya akan dilindungi daripada undang-undang. Baik, kita lanjut dengan Bapak Darminto. Mohon diterangkan juga supaya pendengar lebih jelas kewajiban masyarakat apa ya sebenarnya hal yang perlu dijaga untuk menjaga agar jangan KDRT ini tidak terjadi pada setiap insan. Baik, Pak Darmo dan pendengar setia Radio Bas FM, tentunya di samping hak kita dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, ada kewajiban Pak Darmo. Tentunya sebagai masyarakat kita memang mempunyai kewajiban untuk menjaga stabilitas di tempat kita, di lingkungan, kantor dan lain-lain segala itu. Ada kewajiban kita dalam KDRT ini Pak Darmo. Misalnya yang pertama itu mencegah berlangsungnya tindak pidana tersebut. Misalnya tetangga kita lagi ada percekcokan, kita berusaha untuk peduli dengan alam sekitar. Walaupun memang di satu sisi Pak Darmo seolah-olah itu adalah masalah internal dari rumah tangga tersebut, tapi tentunya ada indikasi buat kita sejauh mana kita bisa mencampuri, sejauh mana kita melindungi dari KDRT yang terjadi. Yang kedua Pak Darmo, tentunya kita memberikan perlindungan kepada korban. Di sini memang peran serta pemerintah daerah, peran serta pemerintah dalam memberikan fasilitas Pak Darmo pada korban-korban KDRT seperti trauma center. Di kota-kota besar sudah ada ini, kasus KDRT, pelecehan seksual ini, mereka ditangani oleh orang-orang yang mumpuni dan ahli, yang mempunyai kompetensi untuk pendampingan spiritual, psikologis, dan untuk yang lainnya itu. Yang ketiga Pak Darmo, memberikan pertolongan darurat. Dalam hal ini mungkin seseorang itu terancam nyawanya, misalnya dikejar oleh suami pakai parang, membawa parang. Di sini harus urgent sekali Pak Darmo. Jangan sempat terlewat, lalai, sehingga menimbulkan korban-korban yang lebih fatal lagi. Jadi kita harus ada kepedulian. Benar sekali Pak Darmo. Yang terakhir Pak Darmo adalah membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan yang tadi. Jadi sedapat mungkin kita sebagai masyarakat peduli terhadap lingkungan, kekeluargaan maupun perkantoran, sedapat mungkin kita bantu orang tersebut. Karena bagaimana Pak Darmo, orang yang mengalami KDRT untuk mengurus dirinya sendiri, tentunya ini sangat mustahil sekali. Harus ada pihak lain yang harus membantu mereka. Kira-kira seperti itu Pak Darmo, kewajiban kita sebagai masyarakat. Luar biasa. Dan selanjutnya, perlindungan apa yang kira-kira bisa dibantu untuk ke mereka gitu. Baik Pak Darmo, terutama dalam ini korban. Iya. Baik Pak Darmo maupun pemirsa setia Radio Bas FM yang kami banggakan dan yang kami cintai. Dalam Undang-Undang KDRT itu sangat jelas sekali Pak Darmo disebutkan, dalam 1 kali 24 jam terhitung sejak mengetahui ataupun menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian itu wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban Pak Darmo. Jadi 1 kali 24 jam wajib hukumnya Pak Darmo. Wajib ya. Apabila diketahui oleh kepolisian wajib melindungi. Yang kedua Pak Darmo, perlindungan sementara dimaksud pada ayat 1 yang tadi, diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani. Jadi 7 hari, tadi 1 kali 24 jam, diperpanjang lagi 7 hari. Setelah itu dalam waktu 1 kali 24 jam Pak Darmo, terhitung sejak pemberian perlindungan dimaksud ayat 1 tersebut, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Jadi setelah 1 kali 24 jam, diperpanjang 7 hari, setelah itu pihak kepolisian meminta perlindungan lagi ke pengadilan negeri setempat. Dalam hal ini dilakukan oleh penyidik kepolisian Pak Darmo. Dan kira-kira dalam hal-hal tersebut, ketentuan pidana yang menjadikan agar mereka tahu persis pidana apa sih dengan adanya KDRT ini. Siap Pak Darmo, perlu kami sampaikan kepada pendengar setia Radio Bas FM. Di sini sangat variatif sekali Pak Darmo mengenai ancaman maupun tidak pidana. Contoh saja misalnya Pak Darmo, orang yang melakukan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud ayat 2, misalnya memukul, mengakibatkan mati korban Pak Darmo, itu dipidana penjara selama 15 tahun. Misalnya kita melakukan pemukulan terhadap istri, bisa mengakibatkan luka, bisa juga mendapatkan jatuh sakit, itu 10 tahun Pak Darmo. Sampai kebutaan mungkin. Sampai kebutaan, luka permanen, di
penjara itu Pak Darmo, namanya kita di rumah dalam kamar aja 1 hari sudah bosan. Bosan apalagi 15 tahun. Bapak bayangin betapa kita tidak bosannya atau bagaimana rasanya 10 tahun sampai 15 tahun Pak Darmo. Jadi perlu kami sampaikan kepada masyarakat umum, dalam hal ini khususnya kepada pencinta Radio Bas FM, sedapat mungkin kita hindari untuk melakukan tindak pidana Pak Darmo. Itu tips-tips dari kami sehingga tidak ketemu di meja hijau ataupun di persidangan Pak Darmo. Lebih bagus kita ketemu di warung kopi atau di tempat-tempat lain yang lebih menyenangkan. Kalau sudah ketemu di meja hijau rasanya lain lagi Pak Darmo, lain lagi ceritanya Pak Darmo. Itu apapun nyalinya tetap bisa nancil. Benar sekali Pak Darmo. Luar biasa ya. Dan ketentuan-ketentuan pidana sudah disampaikan oleh beliau. Kira-kira untuk mereka masyarakat agar nantinya sangat mudah apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, itu kemana informasi-informasi dan kira-kira rekomendasi apa yang bisa diberikan gitu. Baik Pak Darmo, kami sampaikan kepada pendengar setia Radio Bas FM, tentunya memang dalam ini tidak pidana adalah dikawal depan oleh kepolisian Pak Darmo. Tentunya kepolisian yang menampung keluhan-keluhan dalam hal tidak pidana. Baru ada beberapa tips Pak Darmo yang kami sampaikan, beberapa kami ulas dengan pendapat-pendapat yang lain. KDRT ini terhindar apabila kita melakukan hal sebagai berikut Pak Darmo. Yang pertama, tingkatkan keimanan beragama dalam keluarga. Apabila agama kita sudah kuat, iman kita sudah kuat, otomatis pasang surut dalam kehidupan bisa kita tangani Pak. Benar. Dan selalu berpikiran rendah hati. Benar sekali Pak Darmo. Yang kedua Pak Darmo, menjaga komunikasi dalam keluarga. Saat ini sangat riskan sekali dalam satu rumah tangga ataupun dalam satu keluarga. Kita itu kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah berkomunikasi, tapi kita selalu sibuk dengan handphone ini Pak Darmo. Ini case yang terjadi di masyarakat. Luar biasa. Tidak pernah tegur sapa, tapi sibuk semua dengan handphone. Kita membawa keluarga ke restoran, kita mencicipi makanan di restoran, tapi semua si anak main game, istri sibuk dengan sosialitanya, dan suami seperti itu juga. Jadi kita hindarkan komunikasi yang macet Pak Darmo. Nah, ini sangat penting sekali. Contohnya juga tidak usah jauh-jauh di dalam satu rumah berapa orang sibuk dengan masing-masing menghadapi HP. Benar sekali Pak Darmo. Nah, ini perlu dihindari juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Benar sekali Pak Darmo. Baru yang berikutnya Pak Darmo yang kami lihat beberapa fakta di lapangan, sedapat mungkin Pak Darmo dihindari pernikahan dini karena mental maupun kesiapan dalam rumah tangga apabila terlalu dini pernikahannya ada akibatnya dalam proses kehidupan rumah tangga sehingga tidak match antara suami dan istri. Yang berikutnya lagi Pak Darmo, sangat kita tidak menampik fakta di sosial. Kadang-kali KDRT ini terjadi karena faktor ekonomi Pak Darmo. Banyak sekali ini yang membuat pemicu. Yang berikutnya adalah pengendalian diri dalam setiap permasalahan. Kadang-kadang karena kita mengutamakan emosi dalam kehidupan Pak Darmo, tanpa pikir panjang langsung melakukan kekerasan-kekerasan yang tadi. Yang berikutnya Pak Darmo, dalam kehidupan sosialitas sekarang seringkali KDRT itu dipicu oleh pihak ketiga. Nah, ini HP tadi. HP yang baik manusia maupun berbentuk elektronik. Yang berikutnya Pak Darmo, yang terakhir, kita tetap menjaga kerukunan dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan antara hubungan ayah, istri, suami, cucu, dan anak. Yang terakhir Pak Darmo, terhadap anak tentunya. Keluarga merupakan tempat terbaik bagi anak. Apapun ceritanya Pak Darmo, si anak itu keluarga lah yang paling menyokong maupun yang paling dominan untuk dia. Keluarga berhak untuk berkewajiban untuk mengasuh, melindungi perkembangan pertumbuhan anak. Ini sangat prihatin kita sekarang Pak Darmo, banyak kasus-kasus yang kita tangani itu di pengadilan yang korban-korban itu adalah anak-anak yang masih di bawah umur Pak Darmo. Ini sangat kita sayangkan. Yang berikutnya adalah keluarga memiliki peran tugas dan tanggung jawab yang paling utama Pak Darmo. Artinya walaupun di sekolah kita jangan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, tapi orang tua tetap berpengaruh maupun dominan dalam membentuk karakter seseorang anak. Yang berikutnya Pak Darmo adalah pemberdayaan keluarga, tentunya sangat kita nantikan. Semata-mata kepentingan anak ini adalah untuk terhindar dari praktik eksploitasi anak Pak Darmo. Ini banyak sekali kasus-kasus yang kita ini kan, tapi tidak bisa kami expose, menyangkut kode etik maupun
menyangkut etika dalam pemerintahan. Yang terakhir Pak Darmo menumbuhkan kesadaran dan kepedulian rumah tangga, melindungi agar dari diskriminasi kekerasan dalam rumah tangga. Itu beberapa tips Pak Darmo dari kami Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan fakta maupun teori-teori hukum yang ada. Iya. Oke, terima kasih untuk kesekian kalinya pada Bapak Darminta Saud SMH ya, pada kesempatan pagi ini. Gambaran-gambaran itu adalah sepulas tentang kehidupan rumah tangga dan bagaimana pencegahan dan sebagainya. Sebelum kita lanjut, kita aturkan sebuah tembang dulu. Mudah-mudahan terhibur dari kesempatan pagi ini dalam acara talkshow Basmania kerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Kota Waringin Timur.